Bab 1169. Setelah Paula pergi, Tracy sendiri yang memeriksa kamar itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia bersiap-siap untuk mandi dan beristirahat. Saat itu juga, Duke mengetuk pintu kamarnya. "Tracy, apa aku boleh masuk?" Tracy mengenakan jaketnya, lalu membuka pintu. "Ada apa, Duke?" "Aku ke sini untuk melihatmu. Kamu baik-baik saja kan?" Duke bertanya dengan penuh perhatian. Philip sudah pergi memeriksa keadaan. Itu hanya kecelakaan mobil biasa, bukan masalah besar. Tapi, aku juga sudah menyuruh mereka untuk memperkuat keamanan di setiap pos untuk menghindari kejadian ini terjadi lagi. "Baiklah, kamu telah bekerja keras." Tracy mengangguk. "Istirahatlah lebih awal." Duke ragu-ragu. Tidak ingin meninggalkannya. "Kenapa?" Tracy melihatnya curiga. Duke memberanikan dirinya dan berkata dengan hati-hati. "Ada bar di sini. Aku ingin mengajakmu ke sana." "Sekarang?" Tracy mengernyitkan keningnya. "Tidak baik keluar di jam segini." Duke merasa bingung. "Apa maksudmu jam segini? Apa yang terjadi di sini sudah terlalu larut. Ini baru jam 9 lewat. Lain hari saja." Tracy sedang tidak bersemangat untuk menanggapinya. "Istirahatlah lebih awal." "Selamat malam." Setelah bicara, ia langsung menutup pintu. Duke berdiri di luar pintu dengan kecewa. Ia berpikir dengan mengajak Tracy datang ke rumahnya dan menghabiskan waktu bersama setiap hari akan mendekatkan hubungan mereka. Namun, Tracy sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berduaan dengannya. Setiap kali ia mendekatinya, Tracy perlahan-lahan menghindarinya. Ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya kencan hari ini. Tapi Tracy juga menolaknya. Tidak ada cara lain selain terus menunggunya dengan sabar. Duke menghela napas dan berbalik pergi. Tracy terdiam di dalam ruangan. Ia merasa Duke tidak memiliki rasa kewaspadaan dan kepekaan terhadap situasi-situasi genting. Pada saat seperti ini, bukannya lebih hati-hati, ia malah mengajaknya pergi ke bar. Meski begitu, ini terhitung wajar. Sejak kecil hingga dewasa, hidupnya selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Ia tidak pernah dihantam oleh badai kehidupan, sehingga sifatnya begitu naif dan lemah lembut, sama sekali tidak memiliki kepekaan terhadap situasi berbahaya. Tracy sama sekali tidak berniat untuk berpikir lebih panjang lagi tentang semua ini. Dia masih sibuk mengkhawatirkan keadaan anak-anak. Akhirnya ia pergi menemui mereka. Naomi telah mengatur 4 pengawal untuk bergiliran mengawasi masing-masing anak. Apalagi ketika anak-anak sedang tidur pun, para pengawal tetap berjaga di dekat mereka. Bersyukur anak-anak itu berhati besar dan menyukai keramaian, sehingga mereka tidak keberatan. Hanya Carlos yang lebih peka, bertanya pada Tracy, "Mami, apa ledakan sore tadi sengaja dibuat oleh seseorang yang diam-diam ingin menyerang kita?" "Itu hanya kecelakaan mobil." Tracy mencoba menjelaskan sesimpel mungkin tanpa mengungkapkan semuanya. "Demi alasan keamanan, Mami akan lebih berhati-hati. Kamu tidak perlu khawatir. Istirahatlah dengan baik." "Ya." Carlos tidak berkata lebih banyak lagi. "Mami juga harus istirahat lebih awal." Carla dan 3 bocah kecil itu pasti lelah setelah bermain seharian. Sepertinya mereka sudah tidur nyenyak sekarang. Iya. 4 orang tidur dalam satu kamar. Cukup ramai. Bibir Tracy membentuk senyuman lega membayangkan anak-anak itu. Carla juga suka bermain dengan mereka. "Aku lebih pendiam. Carla mungkin merasa bosan saat bersamaku. Sekarang ada 3 adik yang menemaninya. Ia pasti senang," kata Carlos menertawakan dirinya sendiri. "Hahaha, kalau kamu sendiri, apa merasa bosan?" tanya Tracy sambil tertawa. "Aku tidak merasa bosan. Setiap hari aku membaca buku, ikut kelas online, berlatih kaligrafi, dan banyak hal lain yang bahkan tidak sempat kukerjakan." Carlos berkata, "Mami sendiri juga harus fokus menjalani perawatan Mami." "Mami paham." Tracy memeluk Carlos. "Cepatlah tidur. Mami sekarang juga mau istirahat." "Selamat malam, Mami." "Selamat malam, Carlos." Ketika Tracy berjalan kembali menuju kamarnya, ia melihat Duke yang sedang minum sendirian di bar lantai bawah dengan murung. Ia mengernyitkan keningnya, dan langsung kembali ke kamarnya tanpa mengatakan apa-apa. Hatinya merasa sedikit bersalah pada Duke. Jelas-jelas tidak menyukainya.
Tetapi ia masih menerima lamarannya. Bahkan, sekarang Duke masih terus membantunya. Duke sekarang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan bermain bersama anak-anak dan berusaha menyenangkan hati Tracy, tanpa berusaha mementingkan kepentingannya sendiri. Mungkin ia memendam semuanya itu dalam hatinya, sehingga membuatnya menjadi depresi hingga seperti ini. Ketika memikirkan semua ini, tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Tracy pergi ke depan jendela untuk memeriksanya. Ternyata itu adalah iring-iringan mobil keluarga Louis. Totalnya ada 7 mobil. Bab 1170. Suara panik para pelayan segera terdengar dari luar. Nyonya besar Louis datang. Nyonya besar Louis datang. Cepat turun ke bawah untuk menyambutnya. Tracy terkejut. Ternyata itu adalah ibunya Duke. Nyonya besar Louis, Maggie. Tok-tok. Terdengar ketukan di pintu. Masuk. Jawab Tracy. Naomi masuk dan melaporkan. Nona Tracy. Nyonya besar Louis datang ke sini. Apa kita juga harus turun untuk menyambutnya? Apa anak-anak sudah tidur? Tracy melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9. Carla dan ketiga anak itu sudah tertidur. Carlos masih membaca buku. Jawab Naomi. Jangan membangunkan mereka. Tracy berkata. Kamu dan Paula ikut bersamaku. Yang lainnya tetap mengawasi anak-anak. Besok pagi saja. Anak-anak baru menyapa Nyonya besar Louis. Baiklah. Naomi bergegas keluar. Setelah Tracy selesai mengganti pakaiannya, Naomi dan Paula sudah menunggunya di depan pintu. Ia pun turun bersama mereka ke lantai bawah. Tepat saat itu juga, Duke dari luar masuk ke dalam rumah bersama ibunya, diikuti oleh belasan orang yang membawa belasan buah koper dengan berbagai macam ukuran. Kelompok rombongan itu begitu besar. Tracy, ini ibuku. Duke memperkenalkannya pada Tracy. Ibu, ini Tracy. Salam kenal. Nyonya besar Louis. Tracy melangkah maju untuk memberi hormat padanya. Kamu lebih cantik daripada di foto. Nyonya besar Louis menatap Tracy dengan gembira. Aku sudah tidak sabar bertemu denganmu. Setelah mengetahui kamu ada di sini, aku segera mendesak Duke dan Tuan Besar Vincent untuk mengatur pertemuan kita. Tapi mereka memberitahuku kalau kamu sedang menjalani pengobatan. Sebaiknya menunggu pengobatanmu selesai baru bertemu denganmu. Aku sudah tidak sabar menunggu. Jadi aku datang ke sini. Nyonya besar terlalu merendah. Seharusnya aku yang pergi mengunjungimu. Tracy menjelaskan dengan sopan. Aku hanya takut mengganggu Nyonya besar. Jadi aku merasa sebaiknya mengunjungi Nyonya setelah selesai menjalani pengobatan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak penting siapa yang datang duluan. Kita semua keluarga. Maggie memegang tangan Tracy dengan ramah. Lalu menatapnya dari atas ke bawah. Putraku benar-benar memiliki selera yang tinggi. Sekali melihatmu, aku langsung menyukaimu. Haha, aku sudah bilang. Ibu pasti akan menyukai Tracy. Duke begitu gembira. Dan segera menyuruh pelayan menyiapkan camilan malam untuk menyambut ibunya. Maggie segera menghentikannya. Ini sudah malam. Jangan bangunkan anak-anak. Setelah aku mandi dan berganti pakaian, mari kita mengobrol dan minum kopi di ruang kerja. Baiklah, Duke segera menganggukkan kepalanya. Lalu segera menyuruh orang menyiapkan kopi dan makanan ringan. Kamu sudah dewasa. Sudah harus lebih bijaksana. Maggie menepuk-nepuk tangan anaknya. Sekarang yang harus kamu utamakan adalah anak-anak. Ibu sedang mengajariku. Duke menatap Tracy sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Nyonya besar Louis. Tracy begitu bersyukur. Sebelumnya ia mengira kalau calon ibu mertuanya yang lahir dalam keluarga bangsawan ini adalah seseorang yang keras dan licik. Namun tidak disangka, ternyata ia seseorang yang ramah dan rendah hati, serta begitu memerhatikan anak-anak. Tunggu ya, aku naik ke atas beres-beres dulu. Maggie pun melangkah naik ke lantai atas. Seorang gadis dengan penampilan yang elegan seperti seorang bangsawan dengan cepat mengikutinya. Bibi, aku akan membantumu. Saat berpapasan dengan Tracy, gadis itu dengan hormat membungkuk menyapanya. Oh iya, Tracy. Aku lupa memperkenalkannya. Ini adalah sepupuku, Tamara. Duke bergegas memperkenalkannya pada Tracy. Tamara dalam 2 tahun ini tinggal bersama ibuku. Ia begitu ahli dalam bidang medis, dan asisten terbaik ibuku. Halo, Nona Tracy. Tamara sekali lagi menyapanya.
Sikapnya begitu rendah hati. Halo. Tracy tersenyum menatapnya. Benar-benar tipikal seorang wanita Perancis. Tidak hanya memiliki wajah yang cantik, namun juga memiliki keindahan tubuh yang tidak dimiliki orang Asia. Sepasang matanya berwarna biru, memancarkan kecerdasannya. Tamara, kelak kamu harus memanggil Tracy dengan sebutan kakak ipar, kata Maggie sambil tersenyum. Baik. Tamara membungkukkan badannya dan menundukkan kepalanya. Bibirnya tersenyum dengan sempurna memberikan salam layaknya anggota kerajaan. Kalau begitu, kami naik dulu. Maggie menatap Tracy sambil tersenyum lembut. Lalu menambahkan, Duke, kamu dan Tracy tunggu di ruang kerja ya. Baik, bab 1171. Maggie naik ke lantai atas. Duke memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan teh, lalu mengajak Tracy ke ruang kerja. Tracy mengajak Paula dan Naomi pergi ke ruang kerja. Para pelayan pun datang menyajikan berbagai macam kopi, teh, dan makanan ringan. Lalu mereka meninggalkan tempat itu. Ruang kerja itu pun kembali sunyi. Paula tidak dapat menahan diri. Ia pun bertanya, mengapa Nyonya Besar Louis datang pada jam seperti ini? Bagaimana jika ada penjahat yang mengikutinya masuk ke dalam rumah? Ia membawa banyak rombongan seperti itu. Bukankah dapat dengan mudah memicu kekacauan? Ya, Naomi berkata dengan pelan. Duke juga sama sekali tidak memiliki kesiagaan mental dalam menghadapi bahaya. Aku lihat pegawainya masih bersantai-santai kerja bergilir seperti biasanya. Seandainya benar-benar ada orang berbahaya yang menyelinap masuk, celakalah kita. Bukannya sudah diinfokan untuk meningkatkan keamanan. Paula mengernyitkan keningnya, hanya pada bagian keamanan saja. Bagian dalam rumah masih sama seperti biasa. Naomi menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Paula tidak dapat menahan dirinya. Ia pun mengeluarkan pendapatnya. Jika dibandingkan dengan orang-orang keluarga Wollens yang benar-benar dilatih, Naomi menatap raut wajah Tracy yang memburuk dan menutupnya menyenggol Paula. Paula pun segera menutup mulutnya. Keamanan keluarga Louis selalu menjadi tanggung jawab keluarga kerajaan. Keluarga mereka selalu menghindari konflik dan tidak memiliki musuh. Tentu saja mereka tidak mengambil tindakan pengawasan yang ketat. Sangat wajar seperti ini, Tracy menyatakan netral. Kedatangan Nyonya Besar Louis sekarang memang membawa beberapa bahaya tersembunyi yang dapat mengancam keamanan kita. Tapi ini adalah rumah mereka. Tentu saja mereka boleh datang sesuka hati tanpa meminta izin dari kami. Selain itu, musuh-musuh kemungkinan besar itu berasal dari negara Emron. Kita bahkan telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Bagaimana mungkin kita masih bisa mengeluh saat ini? Benar, Paula buru-buru menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani untuk menghembuskan napasnya. Kedepannya jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Tracy memperingatkan dengan tegas. Ya, saya bersalah. Paula meminta maaf. Setelah Paula selesai mengatakan semuanya itu, terdengar ketukan pintu dari luar. Para pelayan segera membukakan pintu. Duke menuntun Maggie masuk ke dalam. Tracy sudah menunggu lama ya? Tanya Maggie sambil tersenyum. Aku mengganti pakaian santai, lalu berkenan turun ke bawah. Tidak lama, Nyonya Besar. Tracy buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Nyonya Besar pasti sangat lelah dari perjalanan panjang tadi. Saya menyarankan Nyonya beristirahat lebih awal malam ini. Aku sama sekali tidak merasa lelah. Aku justru senang bisa bertemu kamu. Maggie menggenggam tangan Tracy erat-erat. Begitu ramah dan akrab. Aku membawakanmu hadiah. Semoga kamu menyukainya. Sambil menyerahkan semuanya, ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang sangat indah dan memberikannya kepada Tracy. Ayo dibuka. Terima kasih. Tracy bergegas menerimanya. Setelah membukanya, ia melihat satu set perhiasan safir yang sangat berharga, dan langsung mengetahui kalau itu adalah perhiasan yang langka. Selain itu, jika melihat dari dekorasi dan logo pada kotak perhiasan itu, perhiasan ini pasti berasal dari keluarga kerajaan. Perhiasan ini sangat berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tracy segera menolaknya. Jangan begitu, kita ini satu keluarga, tidak perlu sungkan begitu, Maggie menjelaskan sambil tersenyum. Ketika aku menikah dulu, sang ratu memberikan perhiasan ini untukku sebagai mas kawin. Selama ini aku terus menyimpannya, untuk kuberikan pada calon menantuku. Ini, kalau kamu tidak menerimanya,
Berarti kamu menganggapku seperti orang asing. Magi menggerutu sambil bergurau. Artinya kamu tidak menganggapku sebagai keluargamu. Terima saja Tracy, kata Duke sambil tersenyum. Tracy tidak punya pilihan selain menerima hadiah itu. Ketika ia hendak mengucapkan terima kasih, tanpa sengaja ia melihat Tamara yang terus menatap kotak perhiasan itu. Sorot matanya begitu rumit, seolah-olah memancarkan rasa kehilangan yang bercampur dengan kesedihan, serta merasa telah direndahkan. Terima kasih, Nyonya Besar. Tracy dengan cepat mengalihkan pandangannya, lalu tersenyum pada Magi. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk Nyonya dan Tuan Besar Louis. Tadinya aku berencana memberikannya pada Nyonya saat nanti kita bertemu. Sambil berbicara, Tracy mengulurkan tangannya, dan Naomi bergegas menyerahkan kotak satin berwarna putih. Tracy memberikan kotak itu kepada Magi. Silahkan dibuka. Apa Nyonya Besar menyukainya? Magi pun membukanya. Ketika ia membukanya, matanya langsung berbinar-binar. Ia pun berseru dengan gembira. Astaga, ini mutiara malam. Aku sangat menyukainya. Selama ini aku selalu menginginkannya. Tapi mutiara ini tidak bisa ditemukan di pasaran. Bab 1172. Saya senang jika Nyonya Besar menyukainya. Tracy menghela napas lega. Sebelum datang ke sini, Lorenzo telah menyiapkan semua untuknya, termasuk hadiah untuk para senior dalam keluarga Louis. Ia tidak perlu menerima apapun. Hingga hari ini, ia juga baru mengetahui hadiah yang disiapkan kakak untuknya ternyata begitu berharga. Mutiara malam seukuran telur burung merpati yang bercahaya ini sangat sulit ditemukan di pasaran. Semuanya dilakukan kakak agar ia tidak dianggap remeh oleh orang lain. Kemanapun ia pergi, ia akan selalu menjadi orang yang terpandang, dengan status kedudukan yang tinggi. Saya sangat menyukainya. Terima kasih Tracy. Magi begitu menyukai mutiara malam itu, hingga enggan melepaskannya. Ia pun segera memeluk Tracy dengan penuh semangat. Sama-sama, jawab Tracy sambil tersenyum. Saya benar-benar iri dengan ibu. Tracy belum pernah memberikan hadiah apapun untukku. Duke berpura-pura memasang ekspresi sedih. Dasar anak nakal, bisa-bisanya cemburu pada ibu sendiri. Magi tersenyum berseri-seri, sambil menggandeng tangan Tracy mengajaknya ke ruang tamu. Ayo Tracy, kita duduk mengobrol sebentar. Baiklah, aku juga membawa hadiah untuk anak-anak. Aku berencana untuk memberikannya sendiri pada mereka besok, kata Magi sambil tersenyum. Oh ya, kalian berdua juga. Setelah mengatakan semuanya itu, Magi melemparkan tampilan penuh arti. Tamara bergegas memberikan 2 buah hadiah kepada Naomi dan Paula. Kita juga dapat hadiah, tanya Paula terkejut. Sejak awal aku sudah dengar kalau kalian berdua adalah tangan kanan Tracy yang handal. Bahkan juga sudah dianggap sebagai saudara Tracy yang baik. Aku sangat menyambut kalian bersama dengan Tracy bergabung dalam keluarga kami. Magi menyatakan sambil tersenyum. Paula dan Naomi sama-sama melihat ke arah Tracy. Setelah Tracy menganggukkan kepalanya, mereka baru menerima hadiah itu. Lalu dengan sopan mengucapkan, terima kasih, Nyonya Besar Louis. Tidak perlu sungkan, kita semua satu keluarga. Cepat terima hadiahnya. Magi terus tersenyum. Coba buka, apa kalian suka? Duke selama ini juga tidak pernah bersikap seperti atasan mereka. Ia selalu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Kami sangat menyukainya. Terima kasih. Naomi dan Paula menjawab dengan sopan. Magi menarik Tracy untuk mengobrol bersama. Ia langsung menyapa Tracy dengan begitu akrabnya. Bahkan banyak berbincang-bincang tentang percakapan keluarga. Tracy pun menanggapinya dengan sopan. Duke menemani di samping mereka tanpa menyanggah sedikit pun. Hanya membantu menuangkan teh untuk mereka. Setelah mengobrol hingga lebih dari setengah jam, Magi pun akhirnya merasa lelah. Ia menguap sambil menutup mulutnya. Lalu memegang tangan Tracy dan berkata, Tracy, sekarang sudah malam. Sebaiknya pembicaraan kita sampai di sini dulu. Besok baru kita lanjutkan. Baik, Tracy segera bangkit berdiri. Aku akan mengantarmu naik ke atas. Tidak perlu, biar Tamara saja yang menemaniku. Magi berkata sambil tersenyum. Kamu dan Duke sebaiknya beristirahat lebih awal. Aku masih menantikan bisa secepat mungkin menimang cucu. Tracy sejenak terpana mendengar kata-katanya itu. Ia merasa begitu canggung.
Wajah Duke dalam sekejap memerah hingga ke daun telinganya. Hahaha, dasar anak nakal. Kamu masih bisa malu ya? Magi menepuk-nepuk pundak Duke. Kamu sudah menjadi orang dewasa. Kenapa masih malu? Bu, sudah jangan dibahas lagi. Duke bergegas memotong perkataan ibunya dan mengalihkan pembicaraan. Aku akan menuntunmu naik ke atas. Kamu ini, Magi tiba-tiba menyadari sesuatu. Jangan-jangan, kalian sama sekali belum. Ibu, Duke menjadi panik. Baiklah, Magi tertawa. Aku yang terlalu terburu-buru. Aku mengira kalian berdua sudah. Lagi pula kalian juga sudah mau menikah. Tracy hanya tersenyum tipis. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Magi menepuk-nepuk tangan Tracy. Tracy, aku tidak akan menuntutmu untuk segera memberikanku cucu. Pelan-pelan saja. Ia tersenyum dan segera pergi meninggalkan mereka. Maaf Tracy. Duke dengan canggung meminta maaf. Tidak apa-apa. Sana pergi jaga ibumu. Tracy mengingatkan dengan lembut. Iya. Duke bergegas mengikuti mereka ke atas. Rombongan lainnya juga mengikutinya. Tracy menatap punggung mereka. Senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar. Aku sudah merasa ada yang janggal. Ia sengaja datang malam-malam begini. Ternyata untuk membahas masalah ini. Paula berkata secara belak-belakan. Nyonya besar Louis takut pernikahan ini hanya omong kosong belaka. Jadi dia datang untuk memastikan kalau semua ini nyata. Bab 1173. Wajar saja Nyonya besar Louis memiliki pemikiran seperti ini. Tracy berpikir secara objektif. Siapapun tidak akan mau menikahi seorang wanita tanpa mengetahui asal-usulnya. Apalagi keluarga mereka adalah keluarga bangsawan. Tapi, hal seperti ini juga tidak bisa dipaksakan. Paula merasa sedih terhadap Tracy. Menikahi Anda juga sangat menguntungkan mereka. Ia akan berganti gelar menjadi Tuan Duke Louis. Sehingga nantinya akan sangat memudahkan keluarga mereka masuk ke dunia bisnis. Terlebih lagi, juga tidak ada yang memaksa untuk menikahinya. Sejak awal Nona sudah bilang padanya, bahwa Nona tidak memiliki perasaan apapun padanya. Ia yang menangis memohon-mohon untuk dapat menikah dengan Nona. Padahal masih belum menikah, tapi mereka sudah terburu-buru ingin menimang cucu. Memangnya mereka menganggap Nona sebagai apa? Tracy meliriknya sejenak. Paula menutup mulutnya. Tidak berani bersuara sedikit pun. Hatinya langsung merasa tidak nyaman. Katanya mereka tidak ingin ikut campur dalam urusan dunia luar. Tapi aku lihat sepertinya menyukainya. Naomi juga tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mungkin saja karena mereka tidak mampu bersaing dengan keluarga kerajaan. Sehingga mereka berkata seperti itu demi nama baik mereka. Bisa jadi, Tracy tersenyum pahit. Orang yang sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusan dunia luar itu hanya Duke seorang. Sejak awal ia sudah mengetahui kalau keluarga Duke tidak mengibarkannya. Aku merasa Tamara juga tidak sepolos itu. Naomi tertawa menyeringai. Tadi ketika Nyonya besar Louis memberi hadiah, ia terus menatap Nona dengan pandangan seperti. Naomi memikirkan bagaimana untuk menjelaskannya. Seperti memancarkan rasa mendambakan dan kehilangan. Ya benar, Tracy menganggukkan kepalanya dan memuji Naomi. Apa maksudnya? Paula masih tidak mengerti. Apa yang dia dambakan? Dan kenapa dia merasa kehilangan? Mendambakan kekuasaan dan kedudukan. Merasa kehilangan atas semua yang dapat dimilikinya. Naomi menambahkan. Paula, ada tugas yang harus kamu kerjakan. Apa? Paula masih kurang begitu paham. Coba selidiki apa sebenarnya hubungan Tamara dengan Duke. Naomi berkata dengan pelan. Bukankah dia adik sepupunya? Paula bertanya tanpa berpikir panjang. Adik sepupu juga ada yang berasal dari keluarga dekat atau sudah beda beberapa keturunan. Keluarga kerajaan Fraun sepertinya juga menerima pernikahan sedarah yang sudah berbeda beberapa keturunan. Mungkin, Naomi mengamati raut wajah Tracy. Lalu berkata dengan hati-hati. Meskipun Duke sepertinya bukan tipe orang yang suka berubah-ubah pikiran. Tapi mungkin saja ada orang lain yang memiliki niat jahat. Aku paham. Paula tiba-tiba menyadarinya. Tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Yang terpenting sekarang ini adalah keamanan anak-anak. Jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Tracy berkata dengan datar. Paham. Tenang saja. Nona Tracy.
Naomi berkata dengan penuh percaya diri. Orang tidak penting seperti itu dapat dengan mudah kita hadapi. Baiklah, kalian istirahatlah lebih awal. Tracy meletakkan cangkir kopinya. Lalu bangkit berdiri meninggalkan ruangan itu. Paula dan Naomi segera mengikutinya. Setibanya di lantai atas, Tracy berpapasan dengan Duke yang baru keluar dari kamar ibunya. Duke menjelaskan dengan canggung. Tracy, jangan terlalu memikirkan apa yang dikatakan ibuku barusan. Aku sudah berbicara dengannya. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tracy berkata dengan lembut. Apa nyonya besar sudah tidur? Iya, Duke mengangguk. Kamu juga sebaiknya istirahat lebih awal. Ini sudah malam. Baiklah. Tracy beranjak berjalan memasuki kamarnya. Tracy, Duke tiba-tiba memanggilnya. Tracy pun berpaling menatapnya. Ya, tidak apa-apa. Selamat malam. Duke menatapnya dengan lembut. Selamat malam. Tracy tersenyum kecil menatapnya. Lalu menutup pintu kamarnya. Semua pemandangan ini dilihat oleh Tamara. Namun, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Naomi mengawasi di sisi lain koridor itu. Bibirnya tersenyum mencibir. Seolah-olah ingin melihat kapan Tamara akan menunjukkan wajah aslinya. Tracy kembali ke kamarnya dan segera berendam dalam bak mandinya. Wajahnya berubah muram mengingat perkataan Maggie tadi, serta melihat tatapan Duke yang menyala-nyala. Ia mengira karena ia sudah tidak memedulikan perasaan cinta lagi dan hanya mengutamakan kepentingan banyak orang saja, membuatnya tidak keberatan menikahi Duke. Namun sekarang ia baru menyadari, ternyata ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat dipaksakan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.